Agroekoteknologi 19 Universitas Brawijaya. Di sini saya ditemani dengan Mas Imron. Mas Imron sebagai selaku petani di Lumajang. Sudah berapa tahun Mas jadi petani, Mas? Jadi petani kira-kira sudah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun, sudah lumayan lama. Oh iya Mas, di sini di Lumajang, khususnya di Desa Bondoyudo, itu petani biasanya nanam tanaman apa ya? Rata-rata di sini petani menanam padi terus sama perkebunan tebu. Oh, padi sama perkebunan tebu. Kemudian petani-petani di sini biasanya mendapatkan pupuk dari lembaga pertanian atau membeli sendiri, Mas? Rata-rata di sini kalau pupuk itu beli sendiri. Kalau dari pemerintah itu kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Kalaupun ada harus melewati kelompok-kelompok tani. Oh, ribet ya, Iya. jalurnya ribet. Terus kalau hasil-hasil dari tanaman tebu, tanaman padi tadi itu biasanya setelah panen disalurkan kemana? Biasanya kalau tebu itu langsung disetor pabrik Jatiroto daerah Lumajang Timur. Terus kalau padi itu disetor ke CV yang terdekat. Oh, tapi ada sebagian petani yang membuat setengah untuk pribadi sendiri. Oh iya, Oh, yang biasanya itu 60% itu dijual, terus 40% disimpan. oh. Terkait dengan hubungan interaksi antar petani ke petani lain itu di sini gimana, Mas? Alhamdulillah sampai sekarang interaksi petani dengan petani kita yang ada di Bondoyudo itu tetap baik. Misalnya kalau kita gagal panen itu petani lain ngasih solusi. Oh, saling bantu membantu. Saling bantu-membantu. Ketika kekurangan pupuk mereka pinjam dulu, nanti diganti lagi kalau sudah ada gitu. Oh, saling menguntungkan lah ya. Nah, ya. Di sini terkait dengan pembagian hasil lahan terhadap petani yang biasa tradisi petani sama pemilik lahan itu ada nggak? Kalau di sini ada. Ada. Kalau di sini tuh namanya ngeduk kalau orang bahasa Lumajang. Bahasa Lumajang ngeduk. Apa itu ngeduk? Ngeduk itu pemilik lahan itu menyediakan mulai dari bibit, pupuk, terus obat-obatan buat hama itu. Terus nanti kalau sudah panen itu hasilnya itu dibagi dua. Oh, dibagi dua. Ya. Jadi pemilik lahannya nggak usah ikut nggak usah ikut Kelahan. kelahan. Jadi terima pas panen aja gitu. Oh, berarti ada 2 orang ya, Iya. 2 orang. Terus anak-anak muda di Desa Bondoyudo itu apakah banyak Mas yang mau minat ke bertani gitu? Kalau di sini anak mudanya itu kurang minat sama pertanian. Dikarenakan satu kerjanya panas, hasilnya belum tentu. Jadi anak muda di sini tuh lebih Milih suka pekerjaan lain. keluar kota atau keluar pulau. Yang hasil-hasilnya benar-benar jelas. Ya. Tapi banyak gak anak-anak muda di sini yang orang tuanya dari bertani? Oh banyak. Oh, banyak. Apakah ada Pak tradisi petani ketika habis panen sampai selesai panen itu apakah ada? Ada. Biasanya itu sehabis panen atau ya mendekati panen lah. Biasanya itu petani membawa makanan itu ke sawah, Ke lahan. Terus itu setelah itu didoakan langsung di lahan, terus makan bareng sama warga-warga sekitar atau sama petani yang ada di lahan. Itu kegiatan rutin apa gimana Pak? Itu kegiatan rutin. Oh, emang sudah menjadi Sudah. tradisi di sini. Bahasa di sininya apa tuh Pak? Kalau bahasa di sini jaruk. Oh, jaruk. Kalau di Indonesia kan Kalau syukuran? Syukuran sebelum panen. Oh, syukuran sebelum panen. Oh, antar petani dan warga sekitar. Pan Mas kedepannya buat pertanian Indonesia atau pesan ada nggak Mas? Harapan saya buat pertaniannya ke depan itu lebih disupport lah dari pemerintah, masalah pupuk-pupuk kayak gitu, terus
harga-harga silpan itu biar stabil. Apa ada lagi pesan-pesan mas? Yang terakhir ya stop impor kalau panen raya. Soalnya harga itu anjlok. Lebih baik apa produksi sendiri ya, Nah, jangan impor. iya. Masih banyak mas tentang infonya. Semoga pertanian Indonesia semakin maju. Syukuran mas ya, matur suwun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.